Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku,
Anda menyaksikan Klik Indonesia Petang TVRI edisi Jumat 5 Desember 2025. Saya Anggi DJ, kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan dalam waktu dekat pemulihan listrik akan 100% di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Kementerian Luar Negeri memastikan masih mengupayakan pemulangan 9 jenazah warga negara Indonesia yang tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Dan saudara, kita ikuti sejumlah informasi terbaru mengenai bencana banjir dan tanah longsor dalam segmen Bencana Sumatera selengkapnya. Jangan mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Ya, saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia Sumatera telah mencapai 867 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, juga mengatakan data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan pada hari ini. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Per hari Jumat tanggal 5 Desember 2025, upaya pencarian dan pertolongan korban di 3 provinsi yang terus dilakukan. Alhamdulillah pada hari ini menemukan 31 jenazah. Tentu saja ini kita harus mengucapkan simpati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan rincian. Untuk Sumatera Utara bertambah 1 jenazah ditemukan dari Tapanuli Tengah. Jadi total untuk Sumatera Utara 312 korban meninggal dunia dan masih 133 lainnya dalam pencarian. Jumlah yang cukup signifikan hasil pencarian dari tim SAR gabungan hari ini itu ada di Provinsi Aceh sebanyak 20 jasad ditemukan di Aceh Tamiang bertambah 6, Aceh Utara 1, Aceh Timur tambah 9, Pidijaya 4, sehingga total untuk Provinsi Aceh hari ini ada 345 korban meninggal dunia dan masih 174 lainnya menjadi daftar pencarian yang akan terus dilakukan. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Barat hari ini tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jasad. Ini sedang ditemukan di Agam. Agam kita ketahui terdampak sangat signifikan akibat banjir bandang Galunggung di Kabupaten Agam, khususnya Kecamatan Pangbayan. Kemudian ada 1 kota lagi, Kota Padang Panjang, ditemukan 3, sehingga total di 3 provinsi ini 867 korban meninggal dunia
dan masih ada 521 lainnya yang hilang. Total pengungsi yang masuk ke data Pusdalop di tiap provinsi bekerjasama dengan posko utama di tiap provinsi itu untuk Provinsi Sumatera Utara 51.433 jiwa, kemudian Aceh 775.346 jiwa, dan Sumbar 22.354 jiwa, sehingga total pengungsi yang terdata di posko utama dari tiga provinsi itu sebanyak 849.133. Pemerintah terus memaksimalkan penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan dalam waktu dekat pemulihan listrik akan 100% di Tapanuli Tengah dan Sibolga. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara gerak cepat melakukan penanganan bencana banjir dan longsor. Salah satunya dengan membuka akses jalan, penyaluran logistik, listrik, dan telekomunikasi berjalan maksimal. Dari 17 kabupaten kota terdampak banjir, longsor, terdapat 2 daerah terparah, yakni Tapanuli Tengah dan Sibolga. 2 lokasi tersebut sempat terisolir akibat putusnya akses jalan tertimbun longsor dan jembatan putus sejak 26 November 2025 lalu. Penanganan tersebut langsung dimonitoring Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution secara langsung selama sepekan di Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Gubernur Sumut Bobi mengatakan untuk akses jalan darat dari Medan menuju Tapanuli Tengah dapat dilalui dengan 2 alternatif, yakni dari jalur Subu Salam Aceh dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Ia menegaskan petugas telah melakukan instalasi listrik yang sempat putus di Tapanuli Tengah. Listrik akan beroperasi normal dalam waktu dekat. Targetkan paling lama besok malam kalau untuk aliran listrik sudah bisa teraliri semua. Hari ini memang masih ada yang kalau di Tapteng masih di bawah 50%, di Sibolga sudah di atas 50% nyala, namun target bisa teraliri semua. Kemudian komunikasi itu akan mengikuti dari hidup, sudah hidup nanti komunikasi juga akan bisa hidup. Bencana banjir, longsor, dan gempa bumi 17 kabupaten kota Utara menyebabkan 20 lebih kepala keluarga mengungsi. Berdasarkan penanggulangan bencana Sumatera Utara, korban meninggal dunia akibat bencana yang provinsi itu bertambah menjadi 312 orang, tersebar dari 17 kabupaten atau kota yang terdampak. Dan mengetahui informasi terkini penanganan korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Utara, kita terhubung bersama rekan Muhammad Azril Nasution. Selamat petang Azril, bagaimana penanganan bencana banjir? Azril? Ya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Bersama Pertamina cepat pemulihan pasokan dan distribusi energi di wilayah terdampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan memanfaatkan jalur melompat akses jalan yang terputus. Dan sumber daya mineral Bahlila Hadalia memastikan bahwa pasokan bahan dan LPG secara cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akses distribusi wilayah jalur darat masih terkendala akibat infrastruktur. Yang mengimbau PBU terdampak memperpanjang jam layanan, termasuk membuka operasional untuk mendukung operasional alat ambulans, distribusi logistik, dan warga. Setelah itu Pertamina mengerahkan sumber daya yaitu BBM untuk buka akses jalan, LPG untuk dapur umum, serta aftur bagi pesawat dan evakuasi yang dioperasikan.
Nasional Penanggulangan Bencana. Wilayah Meriah dan Aceh Tengah, Pertamina menerbitkan BBM melalui pesawat perintah. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan komitmen perusahaan untuk pemenuhan energi masyarakat di tengah situasi dan pemulihan sosial. Pertamina komitmen untuk terus menjaga peran darurat, penyediaan energi, serta pemulihan sosial masyarakat di seluruh wilayah terdampak bencana di Indonesia. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menambahkan bahwa SPBU di Sibolga telah kembali beroperasi meskipun kondisi akses belum normal seluruhnya. Pemulihan distribusi energi dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pertamina, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, BPH Migas, TNI Angkatan Udara, dan instansi terkait lainnya. Upaya ini diharapkan bisa menjaga ketersediaan BBM dan LPG, serta mendukung percepatan rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Saudara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan pemulihan pasokan tenaga listrik di wilayah Provinsi Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor mencapai 52%. Sementara Provinsi Sumatera Utara 87% dan Sumatera Barat mencapai 99%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan proses pemulihan akses energi mulai dari listrik, bahan bakar minyak, hingga LPG di wilayah terdampak bencana di Sumatera terus menunjukkan perbaikan. Ia menjelaskan khusus di Kabupaten Tapanuli Tengah, listrik sudah mulai aktif sejak 3 Desember malam, namun belum dalam kondisi optimal. Lalu untuk Kabupaten Sibolga, listrik telah menyala dengan baik sejak 3 Desember malam. Sementara Provinsi Aceh, pemulihan listrik masih berlangsung setelah sejumlah menara transmisi penghubung pembangkit listrik tenaga mesin gas Arun di beberapa kota di Aceh roboh akibat diterjang banjir. Ia menargetkan proses normalisasi PLTMG Arun selesai pada Sabtu 6 Desember 2025. Untuk BBM, Bahlil menyampaikan stok masih aman untuk persediaan selama 7 hingga 8 hari ke depan. Menteri ESDM memutuskan untuk merelaksasi aturan penggunaan barcode di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga kondisi sepenuhnya pulih. Ia mengaku telah menerima laporan dari Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, bahwa 60% penyaluran BBM di wilayahnya telah kembali normal. Distribusi LPG juga berangsur membaik meski belum optimal. Penyaluran LPG untuk Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dialihkan dari Sumatera Barat. Ya, saudara, untuk mengetahui informasi terkini penanganan pasca bencana longsor dan banjir di Provinsi Sumatera Barat, kita tersambung dengan rekan kami di sana. Sudah ada Atika Mahdia Jalili. Selamat petang, Atika. Bagaimana pemberian bantuan logistik bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Barat? Ya, selamat petang Anggi dan juga saudara. Dapat kami informasikan bahwasannya saat ini bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor terus mengalir di wilayah Sumatera Barat. Kali ini kapal KN Basarnas milik Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas membawa ribuan paket bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor yang terdampak di wilayah Sumatera Barat. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengonfirmasi kedatangan KN Ganesha yang bertindak sebagai kapal penyuplai utama yang mengangkut logistik dari berbagai komunitas, organisasi, dan yang terpenting dari pemerintah pusat. Kapal ini, saudara, membawa logistik dari pemerintah pusat dan daerah yang terdampak bencana. Kapal KN Ganesha milik Basarnas saat ini berada di Pelabuhan Bungus, Kota Padang, yang membawa 5.000 paket makanan siap saji yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak di wilayah Sumatera Barat. Untuk Kota Padang sendiri, saudara, Basarnas telah mengalokasikan bantuan logistik sebanyak 5.000 kaleng sarden yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak. Bantuan yang datang melalui jalur laut ini akan segera didistribusikan secara merata ke seluruh daerah atau wilayah yang terdampak di Sumatera Barat. Dan juga, saudara, kedatangan KN Ganesha ini diharapkan dapat mengatasi krisis logistik yang terjadi di daerah yang terdampak di Sumatera Barat. Begitu, Anggi. Baik, Atika,
Bagaimana dengan adanya kabar terkait dugaan illegal logging di Provinsi Sumatera Barat? Apakah sudah ada langkah yang diambil oleh pihak kepolisian? Ya, Anggi dan juga saudara, saat ini di saat upaya distribusi masih terus dilakukan oleh pihak Basarnas, saat ini aparat kepolisian juga bergerak melakukan dan memastikan penanganan korban serta melakukan penyelidikan terhadap adanya illegal logging yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan kunjungan ke pusat antemortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk melihat dan meninjau secara langsung proses tim DVI dalam memberikan pelayanan dan pengumpulan data-data pihak yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang saat bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. Sementara itu saudara, menanggapi banyaknya kayu-kayu gelondongan yang tersebar di Pantai Padang dan titik-titik terjadinya banjir bandang, Mabes Polri telah membentuk tim penyidikan yang memeriksa adanya dugaan praktek illegal logging yang terjadi di wilayah Sumatera Barat terutama di Kota Padang. Kedepannya Mabes Polri bersama Polda Sumatera Barat dan pemerintah daerah akan berkolaborasi melakukan pemeriksaan dan penindakan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak hutan yang ada di Sumatera Barat. Polri juga berkomitmen saudara akan bekerja secara optimal dalam pencarian korban, pengumpulan data, identifikasi korban hingga penegakan hukum bagi para oknum yang melakukan illegal logging di wilayah Sumatera Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Sumatera Barat. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Atika Mahdia Jalil melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Atika, selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita menuju ke Sumatera Utara. Saudara, untuk informasi terkait penanganan korban banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Utara, kami terhubung dengan reporter Muhammad Azril Nasution. Selamat petang Azril, bagaimana penanganan korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara? Ya, selamat petang juga Anggi dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait tentang penanganan yang diberikan saat ini adalah terkait tentang pengevakuasian korban, pendistribusian logistik hingga sejumlah bantuan-bantuan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai terdampak atas banjir bandang dan juga tanah longsor. Dan tak hanya situ saja, nyatanya juga pemerintah telah memperbaiki akses jalan maupun jembatan hingga juga telah menghubungkan jaringan telekomunikasi dan memperbaiki jaringan listrik yang berada di kawasan tersebut. Namun perlu kami sampaikan secara sesama, memang di hari ke-10 pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kabupaten Tapanuli Tengah ini, memang sampai saat ini masih terdapat sekitar 8.772 orang yang masih bertahan di titik-titik pengungsian di Kabupaten Tapanuli Tengah. Memang Anggi, dapat kami sampaikan pula saat ini petugas telah gencar dalam upaya penanganan, perawatan, pemulihan hingga juga perbaikan jalan dan bahkan pendistribusian logistik. Namun nyatanya mereka sebagai warga yang terdampak ini yang berada di pengungsian tengah mengalami kondisi kesehatan yang menurun. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di pengungsian, maka Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah ini telah menerjunkan setidaknya ada 7 dokter, yakni yang terdiri dari 2 dokter spesialis Angkatan Laut dan kemudian 5 dokter dari TNI Angkatan Darat, dan kemudian juga berkolaborasi dengan tim kedokteran dari Universitas Sumatera Utara hingga juga tim kedokteran dari tim MRC. Dan dapat kami sampaikan hingga saat ini juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah yakni Lisna Panjaitan telah menegaskan bahwa sejak awal terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang wilayah Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah ini, memang tim dokter telah berada di sejumlah titik-titik tertentu, baik itu di titik pengungsian, terisolir hingga bahkan titik-titik di mana saat ini masyarakat masih membutuhkan bantuan. Petugas kesehatan tengah memberikan perawatan yang intensif dan kemudian perawatan yang semaksimal mungkin. Seyoganya ini yang menjadi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perawatan yang baik kepada masyarakat yang terdampak. Dan dapat kami sampaikan pula, nyatanya hingga sampai saat ini memang masyarakat tengah menghadapi penyakit yang ringan, namun terdapat juga beragam penyakit yang tengah dihadapi oleh masyarakat kita, seperti halnya ISPA atau yang dikenal dengan infeksi saluran pernapasan akut. Oleh karena itu, masyarakat setempat membutuhkan kebutuhan obatan-obatan yang terkait agar segera dipenuhi. Berikut kita simak pernyataan Lisna Panjaitan.
Meninjau langsung ke titik lokasi yang paling parah, yaitu hutan Nabolon. Kami tadi sudah bergerak dengan perjuangan melewati sungai, karena termasuk kampung saya. Ya. Jadi termasuk tim kedokteran dari USU ini, dokter spesialisnya langsung turun. Ada spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, kulit, anestesi, dan termasuk spesialis paru. Ya, karena kan dampak banjir ini salah satunya penyakit yang paling umum itu adalah ISPA. Pemirsa dan juga Anggi, hingga saat ini data yang kami terima dari BPBD Provinsi Sumatera Utara mencatatkan setidaknya 51.000 kepala keluarga telah mengungsi dan kemudian terdapat 163 orang yang hilang dan terakhir yakni 313 orang telah meninggal dunia akibat banjir bandang yang telah menerjang wilayah Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Demikian Anggi, kita ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Muhammad Azril Nasution melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan akan mencabut 20 izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mencakup area seluas 750.000 hektar, termasuk di area terdampak banjir di Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH seluas 526.144 hektar pada Februari 2025 sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Kehutanan atas persetujuan Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750.000 hektar di seluruh Indonesia, termasuk pada 3 provinsi terdampak banjir. Ia menyampaikan akan melakukan moratorium baru PBPH di hutan alam dan hutan tanaman. Menhub menyebut akan melakukan investigasi dan evaluasi terkait kejadian dengan banyaknya gelondongan kayu yang terseret banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Kemenhub juga bekerja sama dengan Polri untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum terkait temuan tersebut. Menhub menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan sudah memiliki data awal berdasarkan pemindaian drone di sejumlah titik terdampak. Selain itu, Kemenhub juga memanfaatkan perangkat lunak alat identifikasi kayu otomatis untuk mengidentifikasi jenis kayu gelondongan yang terseret banjir. Ya, saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di Klik Indonesia Petang, TVRI. Sebelum langit benar-benar terang, ada langkah-langkah kecil yang mulai bergerak menuju hari penuh harapan. Di balik langkah mereka, ada tangan-tangan yang lebih dulu terjaga. Di dapur sederhana ini, tangan-tangan penuh cinta menakar harapan. Dari hasil bumi yang dipetik petani, dari bahan segar yang dikirim penuh keikhlasan. Mereka menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Setiap irisan, setiap sendok bumbu adalah doa agar anak-anak bisa belajar tanpa rasa lapar. Ketulusan yang dimasak di dapur berubah menjadi tenaga untuk anak-anak melangkah lebih jauh. Ibu dapur, relawan, petani, dan pemerintah semua bergerak dengan tujuan yang sama. Kami masak dari hati karena kami tahu anak-anak butuh gizi yang cukup untuk belajar dan terus bermimpi. Dari dapur ini lahir harapan besar untuk masa depan negeri.
Anda kembali bersama Klik Indonesia Petang TVRI. Saudara, banjir besar yang melanda Kabupaten Biren, Provinsi Aceh telah memutus sejumlah jembatan utama dan menghambat akses antar wilayah kabupaten. Pemerintah daerah tengah membangun jembatan darurat delay di beberapa titik terdampak. Pasca banjir besar yang menghancurkan beberapa jembatan di Kabupaten Biren, pemerintah daerah bersama tim teknis mulai menyiapkan pembangunan jembatan darurat. Jembatan Rangka Baja Baili dipilih sebagai solusi tercepat untuk memulihkan akses transportasi yang terputus. Pembangunan jembatan Baili dirancang dalam 2 titik utama yang mengalami kerusakan paling parah, yakni jembatan Awe Gutah dan Tupin Mane. Putusnya akses di 2 titik ini menyebabkan lalu lintas terhenti total dan mengganggu distribusi logistik. Di Kabupaten Biren, tim pekerjaan umum baik dari kabupaten maupun provinsi saat ini mulai melakukan penyiapan pondasi sementara agar struktur Baili dapat segera dipasang. Berdasarkan informasi yang terakhir yang kami peroleh, ini informasi itu akan segera dilakukan penanganan terhadap kedua jembatan. Ya mungkin secara darurat itu akan dibangun jembatan darurat, apakah menggunakan rangka Baili sementara dan juga di akses untuk menuju Banda Aceh Medan juga akan dibangun jembatan daruratnya. Seorang warga mengatakan material jembatan Baili telah tiba di lokasi sejak Jumat 4 Desember dan akan dipasang dalam beberapa hari ke depan. Kami sesudah dengan adanya kami penyeberangan lewat darurat situ, langsung ada tanggap darurat dari pihak pemerintah Sipur, itu akan dibangun jembatan rangka kayak gini. Saya belum memastikan kayak mana bentuknya. Sebenarnya tanggap darurat sudah ada, tinggal menunggu hari untuk dibangun. Ini sudah berapa hari Pak dibawa kemari? Dari malam. Tadi malam ya? Kerjanya malam karena dipasangnya di sini. Sudah dibilang sama kami ini disuruh kosongkan jalan, di sini dipasang. Karena didorong ke sana nanti. Bukan pemasangan di artinya ditarik ya? Iya, betul. Dengan pembangunan darurat ini, pemerintah daerah berharap akses transportasi dan distribusi logistik di Aceh dapat kembali normal. Dari Biren, Raisul Barit, TVRI Aceh melaporkan. Ya, Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital mengantisipasi informasi yang tidak benar terkait bencana banjir dan longsor. Informasinya disampaikan reporter Novian Aulia dari Aceh, Sumatera. Maksud kami dari Provinsi Aceh. Selamat petang, Novian. Ya, Novian, langkah apa saja yang dilakukan oleh Kementerian? Ya, selamat petang. Novian, langkah apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengantisipasi informasi yang tidak benar terkait bencana banjir dan longsor di Sumatera? Ya, Anggi dan juga saudara, pihak Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia telah terus melakukan berbagai upaya dalam mencegah. Ya, Saudara, kita beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. KRI Rajiman 992 yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam melaksanakan debarkasi bantuan kemanusiaan saat tiba di dermaga Pelindo Sibolga, Sumatera Utara. Usai helikopter TNI Angkatan Laut HS-1311 yang on board di KRI Rajiman Widyodiningrat 992 melaksanakan perbantuan distribusi logistik. KRI Rajiman Widyodiningrat 992 yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam TNI Angkatan Laut juga melaksanakan debarkasi bantuan kemanusiaan saat tiba di dermaga Pelindo Sibolga, Sumatera Utara. KRI Rajiman Widyodiningrat 992 yang membawa 179 personel on board ini membawa bermacam-macam bahan kontak sebesar 190 ton yang terdiri atas sembako, minuman, perlengkapan mandi, pakaian, dan selimut untuk korban terdampak bencana. Sebagai kapal rumah sakit untuk membantu kesulitan masyarakat terdampak bencana, KRI Rajiman Widyodiningrat 992 menyiapkan alkap kesehatan, diantaranya velvet biru 40 set, tandu scoop stretcher 2 set, tandu lipat 4 set, tandu LSB 2 buah, tandu NR 2 buah, tandu standar 4 buah, tabung oksigen kecil 25 buah,
tabung oksigen besar 50 buah, dan brangkard 12 buah. Sementara itu, salah satu heli Panther TNI Angkatan Laut yang on board di KRI Rajiman Wedyo di Ningrat 992 bergerak melaksanakan perbantuan distribusi logistik seperti beras, mie instan, dan air mineral melalui udara menuju lokasi yang terdampak bencana di wilayah Sibolga. Penyaluran bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam ini selaras dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali kepada seluruh jajaran bahwa kehadiran TNI Angkatan Laut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terlebih saat kondisi kedaruratan bencana alam. Ya baik saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital mengantisipasi informasi yang tidak benar terkait bencana banjir dan longsor. Kita menuju ke Banda Aceh bersama rekan kami Novian Aulia di sana. Selamat petang Novian, langkah apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengantisipasi informasi yang tidak benar terkait bencana banjir dan longsor di Sumatera? Novian. Selamat petang Anggi dan juga saudara. Pihak Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia terus berupaya melakukan berbagai langkah untuk mencegah beredar berbagai berita bohong atau hoax di tengah peristiwa banjir yang melanda Pulau Sumatera. Hal ini dilakukan pihak Kemkomdigi untuk mencegah kepanikan di tengah masyarakat dikarenakan masyarakat saat ini dilanda dengan berbagai peristiwa banjir di Aceh sejak beberapa hari terakhir ini. Dan sejumlah upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Digital adalah dengan melakukan pihak Kemkomdigi akan melakukan koordinasi dengan berbagai platform penyedia platform media sosial yang ada di Indonesia untuk membatasi pesan berantai yang akan dikirimkan kepada pengguna media sosial. Hal ini dilakukan agar berbagai berita bohong tersebut dapat disaring sehingga tidak dapat menyebar ke tempat yang lainnya. Dan sementara itu Anggi dan juga saudara, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria mengatakan bahwasanya dirinya mengakui menerima berbagai berita bohong yang telah tersebar di masyarakat dan dirinya tidak memungkiri berita bohong tersebut tersebar dikarenakan putusnya komunikasi dan juga jaringan yang saat ini terjadi pasca banjir yang melanda wilayah Provinsi Aceh. Dan pihaknya optimis beberapa hari ke depan usai berbagai kendala-kendala ini dapat diatasi, berbagai berita bohong tersebut dapat segera ditekan. Berikut kita simak informasinya dan juga wawancara kami bersama Wamen Komdigi Nezar Patria berikut ini. Ya, kami menerima laporan adanya penyebaran berita hoax di daerah bencana seperti di Aceh ya, karena keterbatasan informasi sehingga hoax menyebar dari mulut ke mulut ya di. Ya, Anggi dan juga saudara, pihak Kemkomdigi juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat mengakses berbagai informasi terkait dengan peristiwa banjir yang melanda Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh melalui kanal media sosial resmi dari pemerintah sehingga berbagai berita bohong ini dapat dicegah. Dan pihak Kemkomdigi sendiri juga telah mendirikan posko darurat dan juga pusat informasi yang ada dipusatkan di kantor Gubernur Aceh sehingga masyarakat dapat menerima dan juga memperoleh berbagai informasi terkait bencana banjir yang melanda di wilayah Provinsi Aceh. Dan di sisi lain Anggi dan juga saudara, memang hingga saat ini untuk akses jaringan telekomunikasi sendiri masih terkendala dan juga masih terputus di beberapa jaringan. Namun hingga saat ini dari total ada sekitar ribuan BTS yang terkendala, saat ini pihak Kemkomdigi juga telah melakukan ataupun telah memulihkan sekitar 52% dari berbagai BTS yang rusak dan juga terkendala akibat banjir yang melanda Aceh beberapa waktu lalu. Dan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan pada pekan ini seluruh BTS yang sebelumnya terganggu dapat kembali normal jika pasokan listrik dan juga BBM yang menjadi support dalam mengaktifkan dan juga mengoperasionalkan BTS juga dapat terpenuhi. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Aceh. Kita kembali ke studio, Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Novian Aulia. Selamat kembali bertugas. Saudara, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tribudi Utomo menerima hibah 4 unit kendaraan taktis double cabin Scorpio Vigar dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Keempat unit tersebut akan segera diberangkatkan untuk menembus isolasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kementerian Pertahanan bergerak cepat merespon situasi darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera. Bencana yang terjadi sejak akhir November hingga awal Desember telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur parah, memutus akses jalan nasional dan mengisolasi puluhan kabupaten kota Medan yang tertutup lumpur tebal dan material longsor, menuntut kehadiran kendaraan dengan spesifikasi khusus. Scorpio Vigar hadir sebagai solusi mobilitas di zona merah bencana dibekali mesin M-Hold yang bertenaga dan sistem penggerak shift on the fly 4x4. Kendaraan ini mampu beralih mode penggerak secara instan tanpa berhenti. Sangat krusial saat melintasi jalur evakuasi yang berubah-ubah dari aspal rusak ke medan lumpur ekstrim. Fitur sporty bonnet scoop fungsional memastikan sirkulasi udara mesin tetap terjaga di tengah kondisi berat, sementara dual front airbag menjamin keamanan tim relawan yang bertugas. Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo menegaskan bahwa bantuan sangat vital untuk mendukung operasi kemanusiaan yang diinstruksikan menjadi prioritas nasional. Kendaraan ini memang sudah dirancang ya dengan bagus, jadi efisiensi BBM-nya sudah bagus. Nah ini, tapi memang pasti butuh BBM kan, kendaraan kan pasti akan butuh BBM. Nah, kita ada Satgas di sana juga untuk menyiapkan logistik, kita sudah menyiapkan BBM tersebut. Dan tentunya juga dengan efisiensi penggunaan bahan bakar ini, ya kita berharap agar ini bisa lebih banyak operasionalnya dibandingkan kendaraan-kendaraan yang boros. Langkah ini merupakan wujud nyata sinergi pertahanan nirmiliter dalam menanggulangi bencana nasional serta memastikan setiap elemen bangsa bahu-membahu memulihkan kondisi di Sumatera. Kementerian Luar Negeri mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan dikumpulkan dari para diplomat hingga pegawai Kemlu yang bertugas di seluruh dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan belasungkawa sekaligus apresiasi kepada para diplomat Indonesia di seluruh dunia yang berpartisipasi mengumpulkan bantuan untuk korban bencana di Sumatera. Total bantuan diplomat peduli 2025 sebanyak 16 ton terdiri atas bahan makanan, minuman, susu bayi, serta pakaian yang disalurkan melalui BNPB untuk didistribusikan ke 3 provinsi terdampak. Menteri Sugiono menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud kepedulian dan perintah Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kekuatan nasional bahu-membahu membantu penanganan bencana. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada perwakilan negara sahabat yang menunjukkan simpati dan dukungan moral. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri dimanapun Anda bertugas atas sumbangan, perhatian, dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perwakilan-perwakilan negara sahabat yang ada di Indonesia yang menyatakan belasungkawa dan kepeduliannya. Bantuan kemudian diserahkan secara simbolis kepada Deputi Sistem dan Strategis BNPB Raditya Jati yang juga disaksikan jajaran pejabat Kemlu. Pemerintah berharap dukungan ini dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat proses pemulihan di wilayah bencana. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengapresiasi kepada Kementerian Luar Negeri dan Diplomat Peduli 2025 atas dukungannya dalam penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyatakan bantuan yang dikirim bukan hanya berupa barang kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi masyarakat terdampak. Posko Halim terus mengoordinasikan pengiriman logistik ke berbagai wilayah bencana. Raditya Jati mengatakan penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh BNPB sendiri. Dukungan TNI, Polri, kementerian dan lembaga hingga unsur masyarakat dinilai sangat krusial dalam operasi kemanusiaan ini. Ia mengungkapkan solidaritas semua pihak merupakan hal yang luar biasa dalam meringankan beban para korban. BNPB menegaskan bahwa proses penanganan bencana masih akan berlanjut, memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat yang kehilangan penghidupan. Salah satu yang memberikan semangat kita adalah karena keterlibatan seluruh unsur pihak yang saat ini solidaritasnya luar biasa mendukung kebencanaan ini. Kami juga tidak bisa bekerja sendiri, seperti disampaikan Pak Menteri tadi, TNI, Polri,
unsur masyarakat dan semua kementerian lembaga semuanya all out untuk mengatasi bencana ini di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. BNPB memastikan seluruh bantuan yang diterima akan segera disalurkan kepada wilayah terdampak. BNPB berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi demi mempercepat pemulihan masyarakat di kawasan bencana. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Informasi penting lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Klik Indonesia Petang, TVRI. Setiap pagi, di antara hiruk-pikuk sekolah, ada aroma hangat yang datang bersama semangat baru. Dari dapur sederhana, cinta berangkat membawa tenaga bagi mimpi yang masih kecil. Di meja mereka tersaji cinta yang berpindah tangan. Dari ibu dapur, dari petani, dari relawan. Dari setiap orang yang percaya bahwa masa depan dimulai dari satu suapan bergizi. Lihatlah tawa itu, sederhana tapi penuh makna. Aku senang bisa makan bareng sama teman-teman. Setiap kali menyiapkan makan bergizi gratis ini, rasanya seperti menanam semangat. Anak-anak mendapatkan asupan gizi untuk tumbuh, belajar, dan terus bahagia. Dari cinta yang sederhana itu, tumbuh semangat besar untuk negeri. Dari makan bergizi gratis, tumbuh generasi penuh mimpi. Generasi yang siap membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Makan bergizi gratis, langkah nyata untuk masa depan. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Saudara, Kementerian Luar Negeri masih mengupayakan pemulangan 9 jenazah warga negara Indonesia yang tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Kemlu mengaku proses pemulangan jenazah dari Hong Kong memakan waktu yang cukup lama. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pemerintah masih mengusahakan memulangkan 9 jenazah warga negara Indonesia yang tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Menlu mengungkapkan ada kendala peraturan setempat mengenai pemulangan, akan tetapi pemerintah akan terus berusaha untuk mencari jalan supaya bisa dipercepat. Menlu Sugiono mengakui pada kondisi normal proses pemulangan jenazah dari Hong Kong memang cukup memakan waktu dalam prosedurnya. Ia mengatakan saat ini jumlah korban tewas masih 9 orang sesuai perkembangan terakhir. Ya, saya mengucapkan berduka cita juga atas WNI kita yang meninggal di sana. Memang ada kendala peraturan setempat mengenai pemulangan, tapi kita juga akan berusaha untuk mencari jalan-jalan supaya bisa cepat. Karena dalam situasi normal juga pemulangan jenazah dari Hong Kong itu agak sedikit lama prosedurnya, dan semoga ini bisa cepat. Tapi untuk jumlah korban jiwanya apakah bertambah lagi? Yang hilang awalnya dilaporkan itu apakah sudah ditemukan juga Pak atau identitasnya? Yang terkonfirmasi kemarin yang selamat 129.
Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Hong Kong memastikan sebanyak 129 warga negara Indonesia selamat dalam peristiwa kebakaran besar yang melanda kompleks apartemen Wong Fu Court di Tai Po, Hong Kong. Presiden Prabowo Subianto melepas 1.000 lebih atlet Indonesia yang akan berlaga di SEA Games Thailand. Indonesia menargetkan 80 medali emas di perhelatan SEA Games Thailand. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melepas atlet yang akan berlaga di SEA Games Thailand. Kepala negara mengapresiasi para atlet yang telah berlatih keras untuk mengharumkan nama bangsa. Presiden Prabowo juga meminta kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk memberikan insentif bagi atlet yang meraih medali emas. Kita akan dorong saudara-saudara Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Selama ini anggarannya 500, Pak. Oh, anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar begitu? Bisa. Bisa kan? Oh, Menseknek bisa? Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang, tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau harus yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Indonesia mengirimkan 1.000 lebih atlet pada perhelatan SEA Games Thailand. Pada SEA Games kali ini, Indonesia menargetkan meraih 80 medali emas. Kita beralih ke topik lain, Saudara. Ombudsman RI menerima 3.000 lebih laporan masyarakat terkait kinerja Polri dalam 5 tahun terakhir. Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, juga mengatakan reformasi kepolisian tidak hanya dibutuhkan di internal Polri, namun juga untuk kebutuhan masyarakat. Dalam diskusi bertajuk Reformasi Polri dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat di kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih mengatakan pihaknya menerima 3.308 laporan aduan masyarakat terkait pelayanan publik Polri selama 5 tahun terakhir. Jumlah ini menempatkan Polri masuk dalam daftar 10 besar laporan terbanyak yang masuk ke Ombudsman. Ketua Ombudsman Muhammad Najih mengatakan diharapkan reformasi kepolisian tidak hanya untuk kebutuhan internal di kepolisian, namun juga untuk kebutuhan masyarakat. Data laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman dalam 5 tahun terakhir, bahwa Ombudsman menerima kurang lebih 3.308 laporan terkait dengan pelayanan kepolisian. Jumlah ini menempatkan kepolisian sebagai masuk 10 besar dari laporan yang terbanyak. Artinya masih terdapat berbagai tantangan fundamental di dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh kepolisian. Ketua Ombudsman Muhammad Najih mengatakan banyaknya laporan menandakan ada berbagai tantangan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Polri. Kondisi tersebut mendorong Polri melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk reformasi di sektor keamanan yang harus adaptif terhadap tantangan kejahatan digital. Saudara, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pindad Persero Bandung. Dalam kunjungannya, Komisi 7 mengapresiasi rekayasa teknologi PT Pindad menuju kemandirian Alutsista 2029.
Komisi 7 DPR RI mengapresiasi rekayasa teknologi yang diciptakan PT Pindad Persero Bandung sebagai jalan keluar dari masalah klasik di sektor manufaktur, yakni kebutuhan bahan baku seperti propelan yang mahal dan sulit didapat. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana dalam kunjungannya ke PT Pindad Bandung mengatakan, inovasi rekayasa teknologi tersebut dapat mendorong industri pertahanan tanah air untuk mencapai kemandirian alutsista tahun 2029 mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengaku tidak menemukan hal krusial dalam rapat diskusi dengan PT Pindad. Pihaknya justru menegarkan banyak kemajuan dari PT Pindad yang ekspansi ekspor alat pertahanannya terus meningkat. Untuk itu, pihaknya akan memberikan dukungan dari segi regulasi. Kalau saya bilang nggak ada yang krusial, karena apa yang disampaikan itu adalah kemajuan. Tentunya ke depan kita Komisi 7 ya kita mengawal karena ini adalah termasuk salah satu dari proyek strategis nasional kita. Tadi kan mereka minta regulasi ya, adanya kemudahan di regulasi, kemudian tentunya tembus pasar ya, untuk akses pasarnya juga. Kemudian yang memang diperlukan peningkatan daripada sumber daya manusia yang ada. Karena suka nggak suka, ya semuanya modernisasi teknologi itu harus dilakukan di setiap industri yang ada. Gitu. Meskipun masih ada suku cadang yang diimpor dari luar negeri, Komisi 7 DPR RI optimis daya saing industri pertahanan PT Pindad semakin meningkat. Apalagi saat ini industri manufaktur tersebut tengah gencar memproduksi mobil sendiri. Dari Kota Bandung, Fitri dan Andi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Klik Indonesia petang kali ini. Saya Anggi DJ pamit undur diri, selamat petang dan sampai jumpa.
Reformasi birokrasi masih menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah saat ini, terutama untuk bisa bergerak dengan cepat, efisien, dan tepat sasaran. Kementerian PAN-RB harus bisa membangun sistem dan juga aparat yang berkualitas, yang mampu menjawab kondisi saat ini yang menuntut transparansi, digitalisasi, dan akuntabilitas aparat. Hari ini saya akan berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Inilah Di Balik Layar bersama Valerina Daniel. Halo, selamat pagi Ibu. Apa kabar? Pagi. Baik. Terima kasih loh sudah menerima kami hari ini di tengah jadwal Ibu yang pasti padat banget ya Bu ya. Jadi kita ngomong reformasi birokrasi itu ya, suatu isu yang udah lama sekali dibicarakan dan sekarang sudah ada Ibu yang menanganinya. Tapi katanya selain sebagai Menpan RB, Ibu juga punya profesi lain Ibu ya? Sebagai fotografer katanya. Enggak, itu fotografer itu cuman hobi aja. Hobi? Gitu ya. Tapi bukan jadi fotografer menyamar jadi menteri. Oh ya, gitu ya, kebalikan. Enggak, tapi fotografer itu apa, kita sudah lama menekuni hobi itu, begitu ya. Jadi untuk releasing aja, untuk seneng. Kita kan kalau sudah motret itu kita melihat keindahan, kita lakukan edit tuh kayaknya nyaman buat saya gitu. Kalau nggak percaya nih, lihat sini pemirsa. Ini bukan lukisan ya, ini fotonya Ibu ya Bu ya? Hasil foto dari Ibu. Oke, bisa ceritain nggak Bu kenapa dapat ide dari mana waktu mau foto seperti ini? Karena terlihat seperti lukisan gitu. Saya biasanya motret kan bersama-sama komunitas ya. Dan ini foto ini memang kita buat konsep. Itu jadi bikin ada modelnya. Ini mahasiswa dari Bandung, kemudian ini sama adiknya, kebetulan adiknya lagi liburan, jadi kita mereka mau foto bersama dan mereka kedua-duanya ini orang Bali sebetulnya yang lama tinggal di Bandung, yang memang sekolah lama di Jakarta, mohon maaf, tapi anak ini sekolah di Bandung. Ya sudah kita bikin foto. Konsep ini menceritakan seorang kakak suruh ngedandanin adiknya lah gitulah ceritanya gitu. Oke, jadi harus ada kerjasama, kolaborasi antara kakak dan adik. Kurang lebih seperti ya di mungkin kalau kita ngomongin soal pemerintahan berarti harus ada yang bantu ya, pemerintah pusat membantu pemerintah daerah saling kolaborasi gitu ya Bu. Organisasi juga harus kolaborasi. Oh gitu ya. Nah terus Ibu ini banyak foto-foto, ini foto siapa aja Bu? Ini wall of fame dari semua menteri. Jadi ngelihatnya dari ujung sana itu. Dari ujung sana. Dari ujung sana itu menteri kita yang pertama, Menpan RB yang pertama. Jadi dari awal tuh Pak Hamengkubuwono ya kalau nggak salah ya. Pak Hamengkubuwono ya. Terus sampai ada 22 menteri karena saya memasukkan Pak Mahfud ini meskipun tapi beliau waktu cukup lama karena kan Pak Cahyo meninggal dunia waktu itu. Dan yang menarik itu saya sudah menjadi pegawai Kementerian PAN RB sejak zamannya Pak Sarwono ini. Pak Sarwono jadi waktu Ibu masuk itu waktu menterinya Pak Sarwono. 17 di tahun 90 itu. Jadi saya tuh ngalamin semua menteri yang ada di sini itu kecuali Pak Saleh Afif, Pak Sumarlin ya, Pak Emil Salim sana itu saya nggak ngalamin. Jadi, ya. ada kurang lebih ada 17 menteri Ibu mengalami ya dari awal masuk sampai dengan sekarang. Dan sekarang Ibu jadi menteri perempuan yang pertama dan juga dari